Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mbak semuanya. Kali ini kita langsung ada di Hotel Sultan Medan di acara orasi obrolan menginspirasi bersama manajernya langsung. Beliau adalah salah satu alumni kita, Bapak Andri Gunawan. Siap. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dan ya lagi-lagi lah Pak Mul lah ya, ketua IKA alumni lah ya. Udah pada tahu lah semua. Pak Mul, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol lagi nih Pak ya. Supaya mendekatkan diri kita selalu. Iya. Pak gimana Pak? Kesibukannya apa aja Pak? Kesibukannya sehari-hari jaga warung. Jaga warung. Warung Sultan Hotel Medan. Oke. Bapak dulu alumni tahun berapa Pak? Alumni saya tahun 2001. Saya Stambuk 2001. Stambuk 2000. Stambuk atau alumni Pak? Kalau alumninya kan kita tamat di 2005 ya. 2005. 2005. Selesainya di 2005. 4 tahun ya? Pas ya Pak? 4 tahun. Pas ya? Iya. Kalau saya 5 tahun Pak. 4 tahun saya D3. Oh. Nah, bukan S1, D3. Jurusan apa Pak? Jurusan teknik komputer. Ada Teknik komputer. rencana lanjut lagi Pak? S2? Rencana extension dulu, extension. Dulu ya. Rencana extension. Rencana extension. Bapak dulu kuliah di tahun 2001. Ya. Ada kenapa Bapak milih Unpad waktu itu Pak? Milih Unpad itu karena jurusannya ya, jurusannya teknik komputer. Setelah survei ke sana sini gitu ke beberapa kampus, ternyata Unpad punya D3 teknik komputer pada waktu itu gitu. Saya mikirnya kalau saya ambil S1 ya kalau selesai nih gitu. Kalau nggak selesai gimana nih gitu. Makanya saya pikir D3 aja dulu, kalau nanti selesai extension kan bisa. Nah gitu. Pemikirannya gitu kemarin itu gitu. Makanya diambil D3 teknik komputer. Dan gede itu kan balihonya kan di depan kampus D3 teknik komputer. Nah, ini benar nih. Nah, gitu waktu itu. Waktu itu banyak kah ke kampus-kampus lain yang D3 komputer atau Unpad? Kampus lain banyak. Ada beberapa. Boleh nyebutin merek nggak sih sebenarnya dari beberapa itu? Gitu. Banyak. Ada Triguna Dharma, ada kayak LP3I, ada akademi-akademi yang lain ya, yang seperti itu. IBBI juga waktu itu sangat banyak juga mahasiswanya gitu. Tapi saya survei dari beberapa plus minusnya, makanya saya pilih Pancabudi. Pancabudi. Kalau menyambung nanti Pancabudi lagi. Pancabudi. pasti Pancabudi. Gitu. Pak Mul gimana Pak Mul? Kalau di alumni sendiri, Bang Andre, ya mungkin kita baru ketemu 2 minggu yang lalu. Siap. Pas saya nongkrong di sini, siap. Saya dari Pak Iqbal. Oke. Yang punya manajer hotel ini ada Pak Andre. Mungkin ke depan ini Pak Andre, kalaulah kita apa yang harus dipersiapkan mahasiswa ini untuk ke depan? Dipersiapkan mahasiswa ya. Sebenarnya ngalir aja sih ya kalau saya bilang kan, namanya teman-teman mahasiswa dengan pada saat itu zaman egonya kita ya gitu segala macam. Tapi memang networking sih sebenarnya. Networking. Jadi memang kita harus memperbanyak network, memperbanyak teman, memperbanyak koneksi, relasi gitu, tanpa memilih gitu. Ya kalau boleh memilih ya, cari teman yang memang bisa untuk ya membuat kita lebih maju gitu. Itu sih kalau saya prinsipnya gitu. Ini kita lompat-lompat aja pembicaraan. Boleh lah, santai lah ya kan. Santai aja santai lah ya. Untuk persiapan sertifikasi itu gimana menurut Bang Andre? Nah, kalau kita memang spesifik dunia hotel ya gitu, karena memang saya kan termasuk yang aneh nih, manajer hotel yang backgroundnya itu dari IT. Nggak banyak. Di Indonesia sendiri nggak banyak gitu. Karena kebetulan kita ya ini Sultan Hotel ini termasuk yang beruntung lah, punya manajer yang backgroundnya IT gitu. Gitu kan. Karena ternyata yang tadinya di 5 tahun kemarin pesimis nih beberapa teman-teman hotelier bahwa manajernya kok dari IT gitu. Nah, sekarang cari tamu semua dari IT.
Ada OTA kan, online travel agent seperti Traveloka, Tiket.com dan lain-lain. Bahkan tamu MICE aja kita ada dari aplikasi sekarang gitu. Jadi sebenarnya nge-grab tamu itu sebenarnya malah jadi dari IT kebanyakan gitu. Nah, memang dunia hotel kita spesifik ada sertifikasi. Karena hotel itu kan tiap departemennya ada front office, ada housekeeping, ada juga F&B sendiri ada F&B service, ada F&B produk, Pak. Gitu. F&B produk itu jadi setiap departemen itu semuanya harus sertifikasi. Baik IT juga, IT-nya hotel itu harus disertifikasi juga, engineering juga gitu. Jadi ada sertifikasinya. Setelah melewati beberapa training dan sertifikasi dari beberapa lembaga, kan ada banyak lembaganya ya Pak Mulya, gitu kan. Nah, disitulah kita bisa mulai naik kelas, gitu. Itu dia. Pak, ada yang hal menarik dari Bapak bilang tadi, Bapak baru 5 tahun ada di sini, jabat sebagai manajer atau gimana Pak? Nah, kalau jadi manajer sendiri saya dari 2016 sudah 2016. Jadi manajer gitu. Kalau awalnya sih memang di 2003 itu masih saya kuliah waktu itu, saya sudah bekerja di Hotel Danau Toba tepatnya. Itu hotel saya pertama kali itu sebagai asisten IT waktu itu. Itu hotel saya pertama, 2 tahun saya sebagai asisten, sampai akhirnya IT di beberapa hotel-hotel besar seperti Hotel Grand Antares, saya 7 tahun gitu. Miana Hotel itu, baru di 4 Point juga pernah hampir 1 tahun, tapi waktu itu belum 4 Point ya, masih Grand Elite namanya. Gitu-gitu sampai akhirnya ada satu owner hotel yang kita kenal baik gitu kan. Itu tadi network tadi gitu, kita kenal baik gitu kan. Beliau percaya bahwa saya bisa mengelola hotelnya. Gitu. Itu 2016 waktu itu. Itulah pertama kali saya menjadi manajer hotel. Setelah hampir 3 tahun mengelola hotelnya, saya pindah dari satu hotel ke hotel yang lain. Ya sampailah ini saya di Hotel Sultan Medan sekarang ini. Di tahun berapa Bapak di sini Pak? Di Sultan Hotel ini saya baru menjalani hampir 1 tahun ya. Gitu. Bapak juga berarti kan udah mengalami yang waktu jadi manajer udah mengalami COVID tuh Pak? Sudah COVID. Berarti kan udah banyak melewati struggle tuh. Pastinya. Gimana? Pastinya. Nah, itu COVID itu cukup memukul lah ya. Bukan cukup, sangat memukul kita semua ya. Terutama dunia perhotelan gitu. Di COVID itu kita memang banyak hotel yang tutup. Banyak hotel yang tutup gitu kan. Banyak hotel yang tutup sehingga hotel kita juga waktu itu saya pegang propertinya Cordela. Waktu itu kita berjalan 3 bulan dan sama sekali memang tidak ada tamu, kita pun tutup juga gitu. Hanya saja tutup itu maintenance tetap berjalan gitu. Hotel itu kan kalau nggak dijaga Pak Mun, kalau nggak dirawat rusak gitu. Mulai dari rayap, ya banyak lah Spiderman segala macam gitu kan, pasti banyak yang harus di maintenance. Nah kurang lebih seperti itu. Saya penasaran kisah Bapak sebelum kuliah dan siapa Bapak sebenarnya waktu sebelum kuliah Pak? Siapa Bapak sebenarnya? Seperti apa perjuangan Bapak di waktu kuliah? Waktu kuliah sebenarnya saya hampir sama ya sama teman-teman yang lain, ada bandel-bandelnya juga, naik gunung gitu, terus ikut main bola gitu kan, ada bolos-bolosnya juga dikit-dikit gitu-gitu. Tapi memang ya itu tadi di luar di luar kampus sendiri saya menjaga networking ya gitu teman-teman. Tapi yang saya pikir yang paling utama sih menjaga sikap attitude ya gitu. Karena memang saya berteman tuh attitude itu paling utama sama saya gitu. Jadi memang kita orang respect sama kita kan karena kita baik. Nah, itu sih sebenarnya yang saya jaga gitu, sehingga orang percaya kita baik, maka diberi kepercayaan. Kalau organisasi Bapak ikut nggak tuh? Organisasi waktu itu Komapal ya. Komapal tuh. Waktu itu ketuanya Doni tuh, ingat saya. Doni Anggia ya. Nostalgia nih. Doni Gondrong tuh gitu. Ya. Pak Mul kenal tuh? Kenal Pak Mul sama Doni? Ya, saya pendirinya Bang. Iya. Komapal tuh. Bahkan pendiri. Sampai ini Pak Mul seminggu di Sibolangit gitu kan, nggak mandi nggak apa-apa gitu ya. Waduh. Gitu-gitu. Dulu kita Komapal itu memang ya keluarganya kuat Bang ya. Betul. Enggak ada
nggak ada ini ya. Sekarang kan beda, saya rasa beda lah yang ininya. Karena ya zaman, saya rasa zaman. Perubahan zaman ya, mereka mengikuti perubahan zaman. Kalau kami zaman tua kan, tua itu ya kami yang tua nih boleh kita bawa. Seperti dibilang Bang Awa, dari etika kita kenal orang percaya sama kita. Udah. Dari tadi itu sih yang saya dengar dari Bapak itu ditekankan networking, teman networking lagi gitu. Yes. Itu memang yang paling penting. Sederhananya kan ibu bapak kita kan di rumah selalu ngingetin ya, kamu temenan sama tukang pangkas, ya kamu nanti jadi bisa pangkas gitu. Kamu temenan sama tukang rujak, kamu nanti bisa jadi jual rujak gitu. Tapi kalau kamu temenan sama bandar narkoba, minimal kamu pemakai gitu. Dan ujungnya nanti jadi nggak baik gitu. Nah kan pilihannya ada di kita gitu. Sehingga dengan kita memilih teman, kalau kita berteman sama pengusaha hotel, ya kita bisa mengelola hotelnya. Kurang lebih seperti itu. Atau kedepannya punya hotel sendiri ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas organisasinya kan nggak salah Bang. Oh enggak, organisasinya enggak salah. Tapi pelaku di organisasi. Betul. Lalu banyak paradigma itu Pak yang bilang kayak, kalau ngapain ikut organisasi, bikin lama tamat, bikin sulit dosen, banyak yang bilang kayak gitu kan jarang masuk karena ikutin organisasi. Banyak yang paradigma seperti itu. Iya. Jadi kalau saya bilang itu yang nggak semuanya benar, nggak semua salah juga, karena kan masing-masing punya pemikirannya sendiri-sendiri ya gitu. Hanya saja yaitu tadi seperti yang saya sampaikan beberapa kali, karena networking tadi dan kita coba untuk membuka ruang kan. Jadi dunia kampus itu kan dunia yang bebas ya, bebas dalam artian kita lebih fleksibel ketimbang kayak dulu sekolah kan beda ya. Kalau di sekolah kan kita ya kaku lah gitu. Tapi mahasiswa kan nggak kayak gitu kayaknya. Kalau ke kami sendiri di alumni untuk kedepannya ya lagi kita sinergi sebenarnya ya Unpad dan karena semuanya kawan-kawan di alumni ini kan ada yang bekerja yang di dinas, betul, yang di hotel ada juga, yang aktivis, yang dia DPR RI, kita udah lengkap Bang. Betul, bagus. Jadi ya kami harap ya sinergi tadi di antara Unpad dan alumni. Betul. Nah, karena kebutuhan akreditasi itu kan tergantung kepada alumni. Betul. Nah, di mana alumni itu bekerja kan gitu, menciptakan bagusnya nilai ataupun alumni banyak bekerja di dinas ini. Kalaulah banyaknya alumni pengangguran, maka ya kita bilang akreditasi pasti turun. Itu aja. Kalau menurut aku Bang ya. Oke, betul. Sebenarnya organisasi alumni ini sangat positif ya kalau menurut saya ya, karena bisa menyatukan semua alumni dari berbagai bidang kan ya gitu. Karena nggak sedikit juga yang udah sukses kan teman-teman kita kan di berbagai, tadi ada DPR RI, ada kedinasan juga gitu, dan institusi lain juga gitu. Menyatukan teman-teman alumni ini semuanya agar mengikat kuat. Apa nih yang mau dibutuhkan? Bisa nggak kita bantu adik-adik kita ini? Ya, gitu kan? Gitu kadang-kadang kan gitu kan. Sehingga Pancabudi juga sebagai kampus yang saat ini tersohor lah ya di Sumut, bisa lebih maju lagi ke depannya. Kalau saya bilang Bang Mo, ya, betul. Gitu. Ada pesan-pesan nggak Pak untuk teman-teman yang lagi berjuang skripsian kali, yang lagi lemes-lemesan, tamat nanti mau ngapain gitu? Ada nggak tips dan pesan lah? Oke. Pesan-pesannya buat teman-teman, hargai proses. Harus menghargai proses, karena memang mau proses itu capek, terus habis duit misalnya gitu kan ya, terus kehabisan waktu gitu. Tapi itulah proses, hargai prosesnya. Karena nggak ada tuh yang duduk-duduk di warkop gitu kan, atau di kafe mana gitu ngopi besok kaya gitu. Tapi kalau bapaknya kaya mungkin beda ceritanya ya gitu. Tapi ya itu tadi, hargai prosesnya, berjuang tuh. Di prosesnya itulah berjuang. Itu yang penting sebenarnya di situ. Gitu. Itu aja. Pak Mul, menutup Pak Mul. Ya, kalau saya sendiri ya seperti kata Bang Andi, kita harus proses itu harus kita ikuti. Apapun jalannya, apapun ini, kita ikutin. Jangan tiba-tiba udah lemas,
udah ini dosen yang nggak jumpa udah lemas, udah tamat, bingung. Sebenarnya kalau namanya kita tuh mahasiswa, tamat dari mahasiswa itu menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Itulah tadi yang saya bilang, siapkan keahliannya. Bagi orang IT ikuti, masa orang komputer nggak tahu komputer, diakui mereka itu orang komputer mempunyai sertifikat. Betul. Sertifikat namanya banyak kita sertifikat yang ada di luar sana, BNSP, keahlian semuanya. Malah mendaftar kerja, mereka akan mengisikan ini orang yang punya sertifikat, ini yang mempunyai sertifikat. Yang dulu itu kan orang yang didahulukan itu pasti orang yang punya sertifikat. Betul. Mungkin dari saya kepada kawan-kawan yang masih dalam menjenjang karir ataupun persiapkanlah diri untuk meningkatkan keahlian, skill. Betul. Supaya nanti keluar, bagi kami yang tua-tua nggak ada lagi. Saya udah habisnya, tinggal anak saya kan gitu, yang meneruskan. Saya rasa itu aja harapan kami supaya adik-adik ini bisa nanti bergabung ke kami. Dan di alumni sendiri sudah banyak juga kalau orang kerja yang kita lihat ya. Betul. Perkebunan, kawan-kawan nge-share tuh semua masuk di alumni. Yang mau di hotel, masukkannya ada lowongan kerja. Tapi kan nggak mungkin ya kawan-kawan alumni ini membantu di situ. Kalau skillnya nggak ada, gimana mau bantu? Betul. Nah, itu aja dari saya. Bang Udin, ada tambahan, Pak? Iya, benar sih yang dibilang Pak Mul tadi gitu. Jadi, nah mungkin sedikit tambahannya mentalnya. Mental. Karena kalau bapak saya bilang dulu, anak sekarang mental tempe gitu. Jangan jadi mental tempe, harus kuat gitu. Karena memang jangan kalah kita sama orang lain. Itu aja. Jangan sampai kalah sama orang lain. Itu. Terima kasih. Gitu, sobat Unpad sekalian. Yang paling penting adalah networking, temen, skill, itu paling penting. Jangan mental tempe. Oke. Sekian obrolan kita dengan Pak Andri. Mungkin kita ngobrol lagi setelah ini. Siap. Oke, sobat Unpad semuanya sekalian pamit ya. Kita jalan.